Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nazli Ramadana dengan NIM 1123065. Saya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan review sekaligus pendapat saya sebagai mahasiswa hukum keluarga Islam mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Baik, jika kita membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sesungguhnya kita sedang membahas salah satu tonggak paling penting dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia. Yang mana? Mengapa saya mengatakan demikian? Karena sebelum lahirnya undang-undang ini, aturan mengenai perkawinan di Indonesia masih tersebar, berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh golongan masyarakat, adat istiadat, agama, bahkan peninggalan hukum kolonial Belanda. Pada masa sebelum tahun 1974, masyarakat Indonesia belum memiliki satu aturan nasional yang menyatukan hukum perkawinan bagi umat Islam. Perkawinan banyak diatur menurut hukum Islam dan praktik fikih yang berkembang di masyarakat. Bagi masyarakat adat, perkawinan mengikuti adat setempat yang mana bagi golongan tertentu, terutama pada masa kolonial, berlaku aturan yang berbeda lagi. Akibatnya, sering terjadi ketidakpastian hukum. Menurut pandangan saya, kondisi seperti itu tentu menimbulkan persoalan. Misalnya saja, pencatatan nikah, perceraian, poligami, usia perkawinan, status anak, dan harta dalam perkawinan. Karena setiap golongan memiliki aturan masing-masing, maka negara sulit menghadirkan kepastian hukum yang sama bagi seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setelah Indonesia merdeka, muncul gagasan besar untuk membentuk Undang-Undang Perkawinan Nasional. Proses pembentukannya tidak mudah, banyak perdebatan antara kelompok agama, kelompok adat, ahli hukum, dan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga urusan sosial, agama, dan negara. Akhirnya, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Menurut saya, lahirnya undang-undang ini merupakan bentuk kompromi besar bangsa Indonesia dalam menyatukan berbagai kepentingan dengan tetap menghormati nilai agama. Salah satu hal penting mendasar dalam undang-undang ini terdapat pada pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya, rumusan ini sangat indah dan dalam maknanya, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kontrak hukum biasa saja, yang mana sebagai ikatan lahir dan batin. Artinya apa? Perkawinan bukan sekadar hubungan formal, melainkan juga hubungan emosional, yang mana spiritual, tanggung jawab dan moral. Oleh sebab itu, tujuan perkawinan dalam undang-undang ini adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ini berarti negara menempatkan keluarga sebagai institusi penting dalam pembangunan masyarakat. Jika keluarga kuat, maka bangsa pun juga kuat. Sebagai mahasiswa hukum keluarga Islam, saya melihat bahwa konsep ini sangat sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pernikahan sebagai mitsaqan ghaliza, yang mana yaitu perjanjian yang kokoh dalam Islam. Perkawinan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi juga ibadah dan jalan menjaga keturunan. Selanjutnya, hal penting dalam undang-undang ini adalah keabsahan perkawinan. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Menurut saya, atau pandangan saya, pasal ini menunjukkan karakter khas hukum Indonesia. Negara tidak memisahkan agama dari kehidupan keluarga, tetapi justru mengakui peran agama sebagai dasar sahnya perkawinan. Ini berbeda dengan beberapa negara lain yang hanya menekankan aspek sipil semata saja. Bagi umat Islam, pencatatan nikah juga sangat penting. Walaupun secara fikih nikah sah jika rukun dan syarat terpenuhi. Namun, dalam konteks negara modern, pencatatan memberikan perlindungan hukum bagi suami istri.
dan anak juga. Tetapi jika tidak dicatat, maka sering timbul kesulitan dalam hak waris, akta kelahiran anak, nafkah dan perceraian. Kemudian, undang-undang ini juga mengatur asas monogami, yang mana pada prinsipnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun dalam keadaan tertentu, poligami masih dimungkinkan dengan syarat ketat dan melalui izin pengadilan. Menurut saya, pengaturan ini merupakan bentuk jalan tengah antara nilai agama, realitas sosial, dan perlindungan terhadap perempuan. Negara tidak serta-merta membolehkan poligami tanpa adanya batas, kemudian tetapi memberikan syarat yang berat agar tidak disalahgunakan. Disinilah pentingnya peran pengadilan agama. Jika seseorang suami ingin berpoligami, maka harus ada alasan yang sah, persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan jaminan berlaku adil. Menurut saya mekanisme ini penting agar hak perempuan terlindungi dan perkawinan tidak dijadikan alat sewenang-wenangnya saja. Selanjutnya, undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban suami istri. Suami istri diposisikan sebagai pasangan yang saling membantu dan melengkapi. Suami berkewajiban melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan istri ikut mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Jika dilihat dari perkembangan zaman sekarang ini, sebagian ketentuan ini memang harus didiskusikan. Saat ini banyak perempuan juga bekerja, berpendidikan tinggi, dan berkontribusi ekonomi. Menurut saya, semangat yang harus diambil bukan pembagian peran kaku, tetapi juga kerjasamanya, tanggung jawabnya, dan saling menghormati. Dalam perspektif ahli hukum modern, keluarga ideal ini adalah keluarga yang dibangun atas kemitraan. Maka, saya sangat berpendapat bahwasanya isi undang-undang ini harus dipahami secara kontekstual sesuai perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan nilai dasar keadilan dan tanggung jawab. Undang-undang ini juga mengatur perceraian dipersulit agar tidak dilakukan sembarangan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam pandangan saya, ketentuan ini sangat bijaksana karena perceraian berdampak perceraian yang mana terutama terhadap anak. Negara berusaha agar rumah tangga tidak bubar hanya karena emosi sesaat saja. Namun jika rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, maka perceraian harus dilakukan secara tertib dan melindungi hak para pihak. Bagi umat Islam, ketentuan ini kemudian dijalankan melalui pengadilan agama. Talak tidak cukup diucapkan si pihak tanpa proses hukum, tetapi harus melalui mekanisme pengadilan agar jelas status hukum dan hak istri. Selain itu, undang-undang ini mengatur harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Menurut saya aturan ini sangat penting karena banyak konflik rumah tangga justru terjadi ketika terjadi perceraian dan pembagian harta. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atas review tugas saya saat sekarang ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.